Ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi, suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi, minta istri orang. Ngaku cucu Nabi, flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi, menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi, joget-joget. Akan bikin nasab Nusantara. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Islam Berdomaan. Islamnya moderat dan santai. Kali ini akan membahas tentang alasan Kiai. Kenapa membahas soal tentang nasab, ya kan? Kita lihat sama-sama alasan beliau. Kenapa baru kali ini, kenapa tidak dari dahulu, ya kan? Dan beberapa komentar-komentar netizen yang lucu sekali tentang kaum Pahlawi. Saya bingung nggak, kenapa baru sekarang? Ya kayak sekarang tahunya gimana sih? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dulu? Ya dulu mah tugasnya Yai Hasyim Asy'ari. Tapi tidak ada alasan Mbah Yai Hasyim Asy'ari meneliti nasab habaib. Kenapa? Habaibnya masih bagus-bagus. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Nggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi, suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi, minta istri orang. Ngaku cucu Nabi, flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi, menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi, joget-joget melulu. Beliau karena dulu di zaman Mbah Hasyim Asy'ari kenapa tidak mengulik nasab Nabi? Karena para kaum Habib-Habib ini mereka masih bagus, ya kan? Masih soleh, alim. Tapi sekarang muncul orang-orang mengaku turunan Nabi, tidak punya kapasitas ilmu, kemudian menerangkan suatu ilmu dengan beberapa kriteria-kriteria tertentu, ya kan? Dan menjadikan flexing dunianya mereka dengan kemewahan-kemewahan, meminta-minta, dan disebutkan oleh beliau adalah akuarium. Maka saya sudah ngomong sama Tuh Bagus Mogi, nanti kita akan berusaha mengumpulkan data-data dari arsip nasional. Kita akan bikin nasab Nusantara. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Kan masih tidak mau mendukung tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Madudin. Kiai Madudin adalah orang yang mencerdaskan bangsa kita sendiri supaya tidak menjadi kroco, supaya tidak menjadi budak-budak mereka. Jadi negara itu bebas dari sifat feodal tentang menjual agama-agama. Suku boleh berbeda, agama boleh berbeda, tapi kita memiliki luhur yang sama, leluhur Nusantara. Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara. Perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Itulah ya. Nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping 70 sedino, aku gak komentar. Ini kalau nggak salah suara dari Pak Yai atau Gus Muafik, kita lihat sama-sama. Jarene mbahmu iso memadamkan api neraka, aku gak komentar.
Jarine mbahmu iso mundur no pesawat. Aku gak komentar, tapi begitu bangsa dan negaraku akan kau ambil sejarahnya, yang di belakangnya ada orang yang mati, ribuan syuhada, aku gak iso menang. Jika ketika engkau menceritakan nenek moyangmu bisa 70 kali Isra Mi'raj, akan memundurkan pesawat, saya tidak berkomentar. Tapi semangat kita akan terus bertambah, bahwa kami akan berkomentar jika sejarah Indonesia ini sudah dibelokkan karena apa, terdapat beberapa orang-orang mati syahid demi negara ini merdeka. Jangan pernah merubah sejarah Indonesia, karena sejarah Indonesia merupakan harga mati. Kenapa? Kalau sejarah dibelokkan, kita akan menghormati orang yang salah. Khususnya untuk generasi-generasi selanjutnya, generasi-generasi setelah kita. Inilah komentar selanjutnya dari netizen, ya kan, reaksi dari netizen yang kocak. Inilah kumpulan para, ada suatu pawai, ya kan, kawalan ketat ribuan pasukan PWI mengawal Gus Abbas dan Kiai Himad ziarah ke Mbah Abbas dan Kiai Fuad Hasim Buntet Cirebon. Inilah apa namanya ya, pasukan PWI itu pengawal Wali Songo Indonesia. Kita lihat sama-sama teman-teman. Mujahidin taqaddam. PWI, ya kan, barisan pengawal Wali Songo ini mereka adalah orang-orang yang menjaga sejarah di Indonesia, sejarah Wali Songo khususnya, yang dimana banyak orang-orang akan oknum ingin merubah sejarah-sejarah, membentuk makam-makam palsu, makam wali-wali palsu, yang mana kelompok-kelompok mereka. Jadi namanya tadi di depan ada Gus Abbas dan Kiai Imaduddin, ya, Kiai Haji Imaduddin Al-Bandani. Ya, sudah sepantasnya bangsa kita itu bangga dengan bangsanya sendiri, tidak bangga dengan mereka dari orang luar, ya kan, dengan menjual cerita-cerita yang belum tentu kepastiannya. Dan sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia menjaga sejarah kita dengan pegangan yang erat, dengan memegang tangan-tangan saudara-saudara kita, supaya apa, pejuang-pejuang kita di surga, pejuang-pejuang kita di sana yang sudah menjadi syuhada, bangga melihat kita mempertahankan sejarah ini supaya tidak diobok-obok, diolok-olok, atau dirusak oleh mereka dengan mengandalkan memakai jubah, ya kan, imamah yang tinggi dan imamah yang tinggi, kemudian dengan kapasitas ilmu yang rendah menceritakan hurufat-hurufat, cerita-cerita kewalian yang palsu, cerita-cerita yang hanya golongan mereka saja yang secara tersirat, yaitu mempunyai makna golongan mereka itu mulia, golongan mereka itu paling mulia, golongan kita itu rendah, ya kan. Tidak teman-teman, bahwa kita harus pertahankan para syuhada kita, sejarah-sejarah kita jangan sampai kita rubah, khususnya sejarah Wali Songo, yang mana kita sebagai bangsa tanah air asli, ya kan, jangan mampu untuk dijajah, jangan mampu menjadi taklid buta, mencintai dengan buta, yang mana itu saja teman-teman. Mari kita jaga semua sejarah yang ada di bumi Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.